Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tanpa halangan suatu apapun, sehingga dapat melakukan aktivitas dengan baik, tidak ada kendala. Dan semoga keluarga kalian di sekitar kalian juga dalam keadaan sehat, sehingga membuat kita juga tenang yang ada di sekitarnya. Karena sekarang kita tahu masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang tentunya kita semua diminta untuk waspada, kita harus hati-hati, kita harus menjaga kebersihan, menjaga imunitas dan lain sebagainya agar kita tidak terinfeksi virus tersebut. Dan kita juga berharap semoga segera berakhir sehingga kita dapat melakukan pembelajaran tatap muka. Kaitannya dengan mapel kami yaitu desain grafis, ketika kita sudah pembelajaran tatap muka otomatis akan banyak hal-hal yang bisa saya sampaikan secara langsung dan kalian juga dapat bertanya secara langsung. Namun ada juga sisi positifnya ketika kita belajar jarak jauh, otomatis kalian punya kesempatan untuk eksplor bakat kalian secara mandiri dan itu mungkin akan bisa lebih hebat daripada yang saya bayangkan. Buktinya apa? Buktinya kemarin saya suruh untuk desain tanpa ada dasar, kalian sudah ada yang sudah bisa membuat poster, membuat hal-hal yang unik yang saya sendiri tidak kepikiran bahwa kalian itu ternyata bisa. Nah, itu sisi baiknya, Bapak. Dari pandemi ini kalian akan berinovasi secara mandiri dan disitulah kemampuan masing-masing dari kalian itu muncul. Apa sih kemampuan diri kalian itu akan muncul. Itu salah satu sisi positif dari bekerja dari rumah ataupun sekolah dari rumah. Tetapi kalau yang kalian tidak mau belajar ya sudah tambah parah. Isinya kur dolan, isinya kur ngegame dan lain sebagainya. Oke, langsung saja saya sampaikan materi untuk pagi hari ini. Materi untuk pagi hari ini adalah layout dan format gambar, di mana kalian sudah mengaplikasikannya dalam bentuk poster kemarin. Layout dan format gambar. Model layout. Istilah layout jika diartikan dalam bahasa Indonesia mempunyai pengertian tata letak. Berkaitan dengan materi desain grafis yang sedang dibahas, layout memiliki arti metode melakukan penataan, penyusunan, penempatan, dan pengkombinasian setiap elemen atau objek grafis. Jadi intinya nanti kalian di sini adalah bagaimana sih kalian menyusun objek-objek grafis yang sudah kalian siapkan. Baik itu gambar atau tulisan, itu namanya model layout atau layout. Konsep perancangan tata letak dalam sebuah desain grafis memiliki 3 tahapan. Mungkin kalian juga sudah melakukan ini kemarin. Yang pertama adalah merancang thumbnail atau miniatur sketsa. Jadi di tahapan ini, ya kalian akan menentukan jenis komponen apa saja yang akan dilibatkan. Jadi ini merancang. Dia masuk ke yang kedua, merancang. Merancang sketsa layout secara kasar. Jadi setelah merancang thumbnail atau miniatur sketsa ini, menentukan jenis apa yang mau dipakai. Lalu yang kedua adalah merancang sketsa. Nanti jenis-jenis komponen itu mau ditaruh di mana. Dan ketika sudah fix, sudah idenya sudah jelas, itu kalian masuk ke tahap yang ketiga, yaitu mulai mendesain. Mendesain layout secara detail atau komprehensif. Pada tahapan ini, setiap elemen dan komposisi objek yang ditempatkan dalam panduan grafis telah disusun secara baik dan teratur sehingga siap dalam tahapan cetak. Seperti yang kalian sudah kirim ke saya kemarin, berarti itu harusnya sudah masuk ke tahapan yang ketiga. Yaitu sudah siap untuk dinilai atau sudah siap untuk dicetak. Oke, kita masuk ke jenis-jenis layout yang saat ini sering ditemukan dalam desain gambar.
Sebenarnya ada 20, namun untuk hari ini saya sampaikan dulu 10 jenis layout ini. Saya sampaikan secara cukup cepat saja. Lebih baik kalian nanti langsung saja mempraktekkan. Oh, saya nyoba yang jenis 1, saya nyoba jenis 2, saya nyoba jenis 3. Sebisa mungkin nanti dicoba semua, biar itu tambahan ilmu untuk kalian. Jadi ketika kalian mencoba tidak usah pamrih lah orang oleh nilai ben akan jajal. Nah, itu nanti untuk kalian sendiri sebenarnya ilmu itu. Yang pertama, jenis-jenis layout yang sering ditemukan ya. Yang satu itu adalah picture window layout. Ciri utama layout jenis ini adalah adanya gambar berukuran besar yang memiliki dimensi layout desain. Meski tetap dilengkapi beberapa elemen. Jadi di sini dalam jenis yang pertama ini yang menonjol banget adalah gambarnya. Jadi gambarnya itu besar, tulisannya itu kecil dalam jenis layout yang pertama ini. Bisa kalian coba, silakan gambar apa, gambar SMK misalnya, gedung SMK difoto lalu dikasih tulisan kecil, SMK ku juara, seperti itu. Tapi fotonya dibikin estetik, atau gambarmu juga boleh, gambar buah misalnya dan lain sebagainya lah. Yang jelas pada jenis ini itu gambarnya terlihat besar itu. Yang kedua adalah Mondrian layout. Layout ini awalnya diciptakan dan dipopulerkan oleh seniman Belanda. Yang namanya Mondrian, makanya dinamakan Mondrian layout. Ciri utamanya yaitu dengan karakteristik visualisasi yang pada setiap elemen desain disusun dalam bentuk potongan kotak yang bervariasi bentuk. Contohnya kayak gini. Orangnya sama, tetapi disusun dalam potongan kotak-kotak yang berbeda. Ini satu yang besar, yang utama. Ini gambar yang kedua, ini yang ketiga mungkin, ini yang keempat. Hanya difoto sandalnya saja. Jadi kalian juga bisa, misalnya kalian foto di suatu tempat, di gunung misalnya. Ini yang pertama adalah gambar kalian yang ada gunungnya. Lalu yang kedua adalah gambar kalian yang sedang memakai sepatu gunung misalnya. Dengan tema yang sama, temanya adalah gunung gitu misal. Tapi disusun dalam bentuk potongan kotak-kotak yang bervariasi. Itu namanya Mondrian layout. Mungkin secara tidak sadar kamu juga pernah mencoba membuat ini. Yang ketiga, multi panel layout. Layout jenis ini membagi komponen dalam panel-panel dengan berbagai variasi. Contohnya ini. Iklan kamera. Itu ada yang tampak depan, tampak belakang, tampak samping, dan seterusnya. Lalu teknik jenis ini juga sering dijumpai pada pembuatan komik. Pada pembuatan komik itu panel-panelnya itu berbeda, informasinya berbeda. Yang pertama sedang begini, yang kedua sedang begitu, dan lain sebagainya. Biasanya dalam satu komik itu dalam satu lembar ada 4 sampai 8 kotak yang isinya berbeda-beda. Itu. Tapi ada juga yang memanfaatkan multi panel layout ini sebagai media untuk iklan. Tuh, namun yang paling sering adalah digunakan sebagai pembuatan komik. Komik itu seperti apa ya sudah kamu cari sendiri ya, seperti itu. Masing-masing kotaknya itu berisi informasi yang berbeda. Yang keempat, copy heavy layout. Jenis ini merupakan kebalikan dari yang pertama, kebalikan dari yang gambarnya menonjol tadi. Pada desainnya didominasi oleh susunan teks yang bertujuan untuk menjelaskan informasi secara detail. Ini biasanya terjadi di koran-koran, desain koran online, lalu desain majalah online, itu biasanya kayak gitu. Menonjolkan sekali informasi, yaitu berarti dia menonjolkan tulisan. Berikutnya yang kelima. Yang kelima adalah frame layout. Desain layout ini mengedepankan penerapan bingkai atau frame pada desainnya. Biasanya ini digunakan untuk sertifikat atau untuk piagam. Tuh, bisa jadi seperti ini contohnya ini. Lalu kalian bisa membuat yang versi baru lagi.
Atau bisa download, lalu kalian tambahi saja kata-kata. Yang keenam, sirkus layout. Sirkus layout memiliki konsep layaknya sebuah sirkus. Walaupun tidak harus kalian membuat layout tersebut untuk iklan sirkus. Tetapi ini sudah kadung disebut sebagai sirkus layout. Pada setiap komponen yang disusun memiliki komposisi yang tidak sama, bervariasi, sangat sangat berbeda-beda, sangat bervariasi, susunannya tidak sama. Jadi ngawur lah, bisa dikatakan ini ngawur banget. Ya, tetapi tetap menggunakan nilai-nilai estetik. Ini biasanya digunakan pada sebuah poster promosi. Ini kan sangat tidak teratur. Balon gede banget, orangnya kecil, balonnya lebih besar daripada daripada tenda. Ini kan suatu yang sangat ngawur sebenarnya. Tetapi di situ nilai seninya ada. Oleh karena itu disebut sebagai sirkus layout, karena pada zaman dulu itu sering digunakan sebagai layout untuk iklan sebuah sirkus. Yang ketujuh, siluet layout. Siluet itu foto-foto bayangan itu ya. Tampilan mendasar dalam layout ini adalah dominasi gambar bayangan yang digunakan sebagai latar belakang. Itu. Saya juga suka itu membuat foto-foto yang kira-kira bayangan-bayangan, hasilnya bayangan. Ini contohnya, ini orang asli nih, tapi berfoto di depan matahari. Jadi kita motretnya adalah orang tersebut, mataharinya kira-kira terhalang oleh orang yang akan difoto, sehingga hasil fotonya kayak gelap, backlight gitu. Jadi tampilan mendasar dalam layout ini sekali lagi dominasi oleh gambar bayangan, ya, yang digunakan sebagai latar belakang. Yang kedelapan adalah jumble layout. Jenis layout ini memiliki konsep yang sama dengan model sirkus layout, namun dalam penyusunannya lebih jelas dan baik pada peletakannya. Ini juga hampir sama dengan yang tadi sirkus layout, cuman ini tertata rapi. Sama aja untuk poster, untuk iklan, tapi ini tertata rapi. Tidak kayak tadi itu ditumpuk-tumpuk. Yang kesembilan, ini juga saya suka sekali konsep ini. Konsep yang diangkat dalam layout ini adalah gambar yang disampaikan dalam desain seolah tidak muat dan tumpah sehingga terkesan artistik. Jadi bisa jadi kalau dalam konsep ini mau motret orang, tapi kok wajahnya nggak kelihatan. Ternyata sengaja ini. Dan kakinya kepotong, tangannya juga kepotong. Ternyata dia hanya ingin mengambil orang lagi baca buku sambil ngopi. Itu hanya kayak gitu, Dok. Hanya kayak gitu saja ya. Tapi ini dibuat seolah ini salah gitu, seolah tidak muat, seolah miring, seolah salah mengambil gambar, mengambil angel dan lain sebagainya. Lalu berikutnya yang ke-10. 10 adalah type specimen layout. Visualisasi yang ditampilkan dalam desain ini adalah penempatan huruf atau teks yang bentuk, warna, dan dimensi bervariasi. Bahkan pada desain jenis ini tidak ada gambar di dalam desainnya, hanya teks. Contohnya kayak gini. Mau bikin iklan misalnya bakso 5.000, misalnya tahu bulat 5.000 digoreng kayak gitu misalnya. Dia hanya menggunakan teks saja, tapi dia susun, dia beri warna yang berbeda, dia gunakan font-font yang berbeda sehingga dibuat bervariasi. Itu. Jadi kalian bisa juga membuat desain dengan beberapa opsi. Jadi nggak harus yang kayak gitu, nggak harus yang kayak kemarin, nggak harus yang kayak kamu tahu. Ternyata kalian bisa membuka wawasan kalian, banyak sekali jenis-jenis desain atau jenis-jenis layout yang saat ini sering ditemukan. Dan bisa jadi tidak menutup kemungkinan kamu malah akan menemukan sebuah layout jenis baru yang tidak kepikiran sama sekali oleh
para desainer-desainer saat. Oke, sementara itu dulu. Untuk minggu depan kita lanjut lagi, masih ada 10 jenis layout yang ini akan menjadi referensi kalian dalam membuat desain grafis. Oke, saya rasa itu dulu untuk pertemuan kali ini. Materi ini dapat kalian download di link yang akan saya share nanti. Gitu ya. Jadi sementara itu dulu. Apabila ada pertanyaan, kita beri kesempatan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Silahkan disiapkan pertanyaannya apa saja, ataupun mungkin kalian bisa langsung WA ke nomor saya langsung. Oke, itu saja dari saya. Cukup untuk pertemuan kali ini. Sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan jangan ragu-ragu untuk mencoba mendesain apapun untuk melatih kemampuan kalian dalam bidang desain grafis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.